Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, khususnya kelas 11 TKRO 1 sampai 11 TKRO 11. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian di rumah sana tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga masih bisa belajar dan belajar meskipun dalam pembelajaran online, karena kita masih pada masa pandemi COVID-19. Jadi kita juga perlu jaga kesehatan dan tetap harus semangat, ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah kita harus tetap belajar dan kita sekarang ini masuk ke pertemuan yang kedua dalam pelajaran bahasa Indonesia, ya, diingat-ingat bahasa Indonesia. Masih bersama saya yaitu Bu Deni Dwi Yulihastuti SPD atau biasa dipanggil dengan Bu Deni, seperti itu ya. Yang selanjutnya perlu kalian ketahui, dan di sini saya menambahkan ada penilaian setiap pertemuan, di mana penilaian itu terdiri dari 3 macam yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian ingat serta pahami sekali, ya. Yang pertama, penilaian itu saya ambil dari presensi atau kehadiran. Kalau kalian ikut terus pembelajaran online ini, berarti nanti kalian dianggap ikut dalam pembelajaran setiap pertemuannya. Kalau tidak, ya berarti kalian bisa memahaminya sendiri. Kalau dalam tatap muka artinya kalian tidak bisa mengikuti, yaitu ya. Yang selanjutnya, kedua, yaitu penilaian tentang catatan materi. Jadi nanti pada saat kalian itu menyimak informasi dari saya, harus mempersiapkan peralatan mencatatnya. Ada buku, ada ballpoint. Nanti silahkan kalian catat materinya. Dan bagaimana cara pengumpulannya? Ya, pada saat kalian nanti sudah masuk ke SMK HKTI 2 Purwareja Klampok atau sudah kembali bersekolah, nanti di dalam ruang kelas akan saya cek dan saya beri nilai sekalian catatan kalian yang sudah kalian tulis dalam setiap pertemuannya. Dan materi yang minggu kemarin juga tetap harus kalian salin di dalam buku catatan, seperti itu. Itu yang penilaian kedua. Yang ketiga, yaitu berupa kuis, seperti pertemuan sebelumnya, yaitu ada kuis. Nanti kuis ini kalian dapatkan dari link yang saya sharekan di pengumuman, seperti itu ya. Harus kalian kerjakan semaksimal mungkin supaya hasilnya juga baik dan nilainya juga memuaskan. Seperti itu penilaian setiap pertemuan yang saya ambil dari kalian, ya. Yang selanjutnya, kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang teks prosedur, maka pada pertemuan kedua ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya, masih seputar teks prosedur, hanya perbedaannya pada kompetensi dasarnya saja. Kalau kompetensi dasar minggu kemarin itu 3.1, nah yang sekarang kompetensi dasarnya 4.1, seperti itu ya. Jadi masih dengan materi teks prosedur. Nah, kompetensi dasarnya itu apa? Silakan bisa kalian baca di sini. Kompetensi dasar yang saya ambil yaitu 4.1 yang bunyinya, nah silahkan bisa kalian baca
merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan dengan organisasi yang tepat secara lisan maupun tulis. Ya, diingat-ingat 4.1 nanti merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang selanjutnya, ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini berkaitan dengan KD 4.1. Silahkan bisa kalian baca kembali. Tujuannya adalah merancang teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Selanjutnya, masih di sini saya yang menyampaikan materi teks prosedur, artinya materi ini saya buat sendiri oleh saya, Bu Deni Dwi Yulihastuti SPD. Selanjutnya ada peta konsep. Peta konsep untuk teks prosedur pada pertemuan kali ini yaitu ada KD 4.1 yang bunyinya apa tadi? Ya, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Peta konsep yang akan kita bahas itu ada 2. Yang pertama, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Ada 2 peta konsep, ya, berkaitan dengan KD 4.1. Yang selanjutnya, untuk di sini saya memberikan gambaran sederhana dulu atau deskripsi sederhana seputar pernyataan umum dan khusus dalam teks prosedur biar kalian itu tidak bingung apa sih pernyataan umum, apa sih pernyataan khusus, dan nanti ada tahapan-tahapan yang ada dalam teks prosedur seperti itu ya. Nah, yang pertama kita akan belajar atau akan saya sampaikan terlebih dahulu tentang pernyataan umum. Ya, pernyataan umum adalah kalimat yang masih bersifat luas, masih bisa diperinci atau dijabarkan menjadi kalimat yang lebih kecil lagi. Jadi sifatnya itu masih luas, masih bisa diperinci. Kalau bahasa kalian yaitu masih amba. Nah, amba itu bahasa Jawa ya. Nah, di sini masih luas intinya di situ. Ya, contoh ada di situ. Saya mencontohkan berupa kata. Yang namanya pernyataan itu sebenarnya kalimat, tapi tidak apa-apa. Contoh, ada kata alat-alat elektronik ya. Alat-alat elektronik, diingat-ingat, alat-alat elektronik. Nah, di sini kan belum bisa kita ketahui apa saja sih alat-alat elektronik. Nah, makanya kata-kata alat-alat elektronik itu kita masukkan ke dalam jenis pernyataan umum karena belum diperinci, masih sifatnya luas karena di situ masih ada contoh-contoh dari alat-alat elektronik. Paham ya? Yang berikutnya ada pernyataan khusus. Pernyataan khusus di sini adalah lawan dari pernyataan umum, yang artinya adalah kalimat yang sempit. Ingat, pernyataan itu sebenarnya gampangannya, mudahnya itu artinya adalah kalimat. Jadi kalau luasnya pernyataan khusus itu adalah kalimat yang sempit, sudah tidak bisa diperinci atau dijabarkan lagi. Jadi tidak bisa dijabarkan lagi. Ya, contohnya saya jabarkan dari kata pernyataan umum. Ada alat-alat elektronik tadi, ya, diingat-ingat. Nah, pernyataan khususnya apa? Pernyataan khusus di sini ya contoh dari alat-alat elektronik itu. Kalian pastinya sudah tahu apa contoh dari alat-alat elektronik. Karena lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ada televisi, kemudian ada komputer,
komputer, ada laptop, dan lain sebagainya. Ya apa tidak? Itu masuk dari contoh-contoh alat-alat elektronik. Makanya di situ yang namanya contoh dari kata televisi, komputer, laptop masuk dari contoh pernyataan khusus. Penjabaran luas dari kata alat-alat elektronik. Bisa dimengerti ya? Alat-alat elektronik berarti masuk pernyataan umum. Ini lebih mudahnya saya contohkan berupa kata dulu, belum berupa kalimat. Nanti kalau berupa kalimat ada sendiri. Intinya kalian deskripsi sederhananya pernyataan umum khusus itu paham ya? Ya, yang selanjutnya ada silogisme. Silogisme ini di sini berkaitan erat dengan pernyataan umum dan khusus. Jadi perlu tetap saya harus menyampaikan ke kalian. Adalah pernyataan berupa simpulan atas dasar dua pernyataan yang dipaparkan. Nah, simpulan dari mana? Simpulan dari pernyataan umum dan khusus. Ya. Nah, di bawahnya ada informasi lagi. Pernyataan pertama berisi hal umum, sedangkan pernyataan kedua itu berisi hal khusus. Kedua pernyataan tersebut digabung menjadi simpulan. Paham ya? Contoh di sini ada pernyataan umum. Nah, di sini contoh sudah masuk ke bentuk kalimat. Pernyataan tadi sama saja dengan kalimat. Jadi pernyataan umum artinya kalimat yang sifatnya umum. Contoh, semua alat-alat elektronik membutuhkan perawatan. Nah, di sini kenapa kok kalimat ini dikatakan sebagai pernyataan umum? Karena ada kata kunci alat-alat elektronik yang sifatnya kata ini masih luas, masih bisa dijabarkan lagi menjadi kalimat atau kata yang lebih kecil, ya, seperti itu. Yang selanjutnya ada pernyataan khusus. Pernyataan khusus berarti kalimat yang sifatnya khusus. Berarti penjabaran luas atau penjabaran contoh dari pernyataan umum. Contohnya ada kalimat televisi, komputer, dan laptop adalah alat-alat elektronik. Jadi kata kuncinya di sini ada televisi, komputer, laptop. Nah, kalimat ini menandakan bahwa itu masuk kategori pernyataan khusus, ya. Selanjutnya simpulan. Simpulan berarti dari pernyataan umum dan khusus. Kalimatnya apa? Ya, kalimatnya di sini itu adalah televisi, komputer, dan laptop membutuhkan perawatan. Karena di sini gabungan dari pernyataan umum dan pernyataan khusus. Ya, seperti itu. Itu namanya adalah simpulan. Bisa dimengerti ya, deskripsi sederhana dari pernyataan umum dan pernyataan khusus, bahkan ke silogisme. Jadi nanti kalian sudah tidak bingung ketika kita masuk ke materi yang sesungguhnya, mengungkapkan pernyataan umum dan khusus dalam teks prosedur seperti itu. Nah, dalam teks prosedur, pola pikir silogisme tersebut menjadi dasar penyampaian gagasan kepada orang lain. Mengapa demikian? Ya, karena teks prosedur disusun agar pembaca memahami informasi yang disampaikan dan dapat melakukan proses yang disarankan. Seperti itu. Bisa memahaminya ya. Berikutnya, kita masuk ke submateri yang sesungguhnya dari teks prosedur tadi di awal pada peta konsep. Yang pertama yaitu 1. Mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan
Pernyataan umum atau penjelasan umum disebut juga sebagai bagian pembuka dalam sebuah tulisan. Bagian pembuka. Biasanya bagian ini berisi tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai. Jika pembaca mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam teks prosedur, nah di situ ya, sebagai isi dari tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai, itu sifat karakter dari pernyataan umum. Yang selanjutnya, tahapan-tahapan. Nah, di sini kalian ingat-ingat. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur adalah langkah-langkah. Jadi tahapan-tahapan itu nama lainnya adalah langkah-langkah yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Ingat-ingat, tahapan-tahapan itu sama saja dengan langkah-langkah. Ya, tahapan sama dengan langkah itu untuk pemikiran gampangnya atau kata kuncinya. Seperti itu bisa dimengerti? Ya, yang selanjutnya, bagaimana sih menentukan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur? Di sini langsung saya tunjukkan ada contoh dalam bentuk teks. Nah, nanti akan saya contohkan 2 teks ya, biar kalian paham mana yang namanya pernyataan umum dan mana yang dinamakan sebagai tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu berupa kalimat panjang. Ingat, teks itu ya berupa wacana bacaan, entah 1 paragraf, 2 paragraf atau lebih, tapi di sini saya menunjukkan hanya satu paragraf ya, lebih tepatnya di situ ya. Nah, nanti ada 2 jenis dalam paragraf tersebut, mana yang sebagai pernyataan umum dan satunya lagi sebagai tahapan-tahapan. Contoh teks yang pertama, saya beri judul teks tersebut cara menghidupkan komputer. Ada kalimat seperti ini: komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Nah, ikutilah langkah-langkah berikut. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama, buka penutup layar monitor atau CPU. Nah, tulisannya CPU. Kemudian keyboard dan printer. Yang kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Yang keempat, komputer akan booting. Tunggu proses ini sampai selesai. Itu yang keempat. Yang kelima, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Gitu. Jadi, ada langkah-langkah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kira-kira dari contoh teks yang pertama dengan judul cara menghidupkan komputer. Ingat-ingat di sini saya kasih contoh ya, cara penulisan judulnya terlebih dahulu. Ditulis dengan menggunakan huruf kapital kecil. Jadi huruf pertama kapital atau besar, terus sisanya kecil. Nanti masuk kata kedua, ini huruf besar, ke belakangnya kecil, kemudian huruf kapital belakangnya kecil. Kecuali kalau nanti ada kata hubung yang dari itu baru menggunakan huruf kecil semua.
Ya, itu hanya gambaran tambahan informasi saja. Ya, kita lanjut ke informasi yang tadi. Ada teks seperti itu. Kira-kira mana sih yang dinamakan sebagai pernyataan umum dan mana yang dinamakan sebagai tahapan-tahapan dalam teks prosedur? Ada yang bisa menjawab? Yo, silahkan kalian berpikir mulai dari sekarang sebelum saya memberitahukan jawabannya. Ya, sudah apa belum? Baik, kita masuk ke jawabannya. Ada dua bagian sudah saya pisahkan di sini. Ada yang background warna orange, ada yang warna merah. Nah, yang pertama dengan background warna oranye dengan kalimat komputer itu sampai terlebih dahulu. Menurut kalian, ini termasuk ke dalam pernyataan umum apa tahapan-tahapan? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, betul, jelas. Ini sebagai apa ya? Pernyataan umum, karena di sini masih sifatnya umum. Biasanya juga ditandai dengan kata merupakan, adalah, dan lain sebagainya. Itu bagian dari jenis pernyataan umum atau kalimat yang sifatnya masih umum. Yang berikutnya, untuk kalimat yang backgroundnya merah, kira-kira menurut kalian ini termasuk apa ya? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, jelas bisa lah ya, karena di sini mudah sekali, sudah ada di kata kunci pada kalimat sebelumnya, yaitu kata langkah-langkah. Berarti di sini itu jelas sebagai tahapan-tahapan karena menunjukkan ada langkah-langkah, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Langkah-langkah pengoperasian komputer. Sudah bisa dipahami mana yang dinamakan sebagai pernyataan umum dan mana yang dinamakan sebagai tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Paham ya? Yang selanjutnya ada teks yang kedua. Nah, ini contoh teks kedua. Kalau tadi menghidupkan komputer, kalau sekarang cara mematikan komputer. Nah, silakan kalian baca mulai dari sekarang. Atau saya bacakan, boleh ya? Ya. Cara mematikan komputer. Setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan agar tidak menyala terus, sama seperti prosedur menyalakan komputer. Cara mematikan komputer juga memerlukan prosedur agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Ikutilah langkah-langkah yang benar di bawah ini. Langkah-langkahnya ada 8 total ya. Yang pertama, tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. 2. Klik tombol Start dengan mouse pada menu desktop. Yang ketiga, klik menu Turn off Computer. 4. Pada kotak dialog Turn off Computer, klik tombol Turn off. 5. Diamkan beberapa saat hingga komputer padam. Yang keenam, tekan tombol off pada monitor untuk memadamkan monitor. Yang ketujuh apa? Cabut kabel listrik dari jala-jala listrik. Yang kedelapan, tutup dengan penutup. Itu cara mematikan komputer. Teksnya singkat ya, jadi kalian paling tidak sudah punya gambaran mana yang dinamakan sebagai pernyataan umum, mana yang sebagai tahapan-tahapan. Nah, sekarang kita jawab. Nah, sudah, kembali lagi saya bagi menjadi 2 bagian. Kira-kira mana yang sebagai pernyataan umum dan mana yang sebagai pernyataan khusus atau tahapan-tahapan. Ada yang bisa menjawab? Yuk. Ya, pastilah ya sudah bisa menjawab karena di contoh teks yang pertama sudah langsung saya beritahukan. Jadi, background yang warna hijau ini dinamakan sebagai pernyataan umum, sedangkan yang backgroundnya oranye itu sebagai
tahapan. Ya, bagus, pintar. Sekarang sudah bisa memahami mana yang dinamakan pernyataan umum, mana yang tahapan dalam teks prosedur. Bisa ya? Selanjutnya, menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, kalian akan mengetahui bahwa teks prosedur berisi langkah-langkah atau tahapan. Nah, tahap di sini saya tulisnya yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Banyak kegiatan di sekitar kita yang harus dilakukan menurut prosedur, termasuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Jika kalian tidak mengikuti prosedur itu, tujuan yang diharapkan tidak tercapai, dan kalian dapat dikatakan sebagai orang yang tidak mengetahui aturan, serta bukan tidak mungkin perilaku itu dapat merugikan orang lain. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kalian perlu mengenal prosedur beberapa pelayanan publik. Dan untuk mengingat serta memahami lebih lama, bisa dengan cara apa? Dengan cara menuliskan prosedur-prosedur yang ada. Itu adalah cara menuliskan mana pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Jadi nanti kalian tinggal bisa menentukan ini sebagai pernyataan umum dan ini sebagai tahapan-tahapan. Seperti itu ya. Apabila teksnya sudah kalian ketahui dan kalian tulis. Seperti itu. Paham? Ya, yang selanjutnya. Nah, kalau kalian sudah paham tentang mengungkapkan tahapan-tahapan dan pernyataan umum dalam teks prosedur serta menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, saya langsung ke kesimpulan. Ya, di sini ada pernyataan umum merupakan pernyataan yang terletak pada bagian awal teks dan memberikan gambaran umum tentang teks yang disajikan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui secara sekilas pokok informasi yang disajikan. Jadi, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa disimpulkan seperti ini. Kiranya kalian juga bisa memahami apa itu pernyataan umum. Yang selanjutnya, tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan itu nama lainnya apa tadi? Langkah-langkah. Nah, tahapan-tahapan adalah langkah-langkah yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang diinginkan dengan tepat. Seperti itu ya, kesimpulan yang kita sampaikan dari materi informasi di awal. Seputar apa materinya? Mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dan menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Paham ya? Nah, ya, di sini mudah kan semua informasi yang sudah saya sampaikan, singkat, padat, dan insya Allah kalian bisa memahaminya. Seperti itu. Demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang materi merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Nah, yang penting dan pasti harus kalian lakukan adalah mencatat materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi dalam buku catatan kalian, karena catatan itu sebagai bukti untuk saya menilai kalian ikut pelajaran saya apa tidak, pembelajaran online saya apa tidak. Kalau ada buktinya, kalau ada catatannya, artinya kalian sudah jelas mengikuti. Kalau tidak, ya berarti kalian tidak mengikuti, yang nanti akhirnya kalian tidak akan mendapatkan nilai. Jadi dapat nilai ya, silahkan kalian mengikuti semua
tahapan penilaian dari saya. Paham? Ya, harus paham dan harus mengerti. Seperti itu. Baiklah anak-anakku, siswa dan siswi 11 TKRO 1 sampai 11 TKRO 11 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, untuk lebih mendalaminya lagi, seperti pertemuan sebelumnya, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Paham ya? Oke? Siap? Bisa mengerjakan? Gampang kalau kalian mau, ada niat, kemudian membuka linknya dan mengerjakan. Insya Allah bisa semuanya. Dan mendengarkan informasi dari saya, pasti nilainya bagus semua. Seperti itu ya. Ya, di sini ada sebuah pepatah bijak buat kalian, kiranya kalian bisa meresapi dalam hati kecil kalian. Nah, di sini ada pepatah bijak dari seorang tokoh besar yang bernama Pramudya Anantatur, yang bunyinya seperti ini, kata bijak tersebut. Kau akan berhasil dalam setiap pelajaran dan kau harus percaya akan berhasil. Dan berhasillah kau. Anggap semua pelajaran mudah. Jangan takut pada pelajaran apapun. Karena ketakutan itu sendiri adalah kebodohan awal yang akan membodohkan semuanya. Jadi intinya di sini silahkan kalian tetap belajar, niatkan untuk belajar supaya apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai, terwujud dan sukses, berhasil semuanya. Ya, amin. Akhirnya kita masuk ke yang bagian terakhir. Kiranya itu saja informasi dari saya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Apabila kalian belum bisa memahami seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, silahkan kalian buka lagi materinya, kalian baca lagi, kalian pahami berulang-ulang. Dan harus wajib kalian catat materi yang sudah saya sampaikan, baik pertemuan sebelumnya atau pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, karena itu semua sebagai bukti. Yang terpenting adalah kalian juga harus hadir mengikuti pelajaran saya. Kedua, mencatat materi. Yang ketiga, mengerjakan kuisnya. Kalau kalian sudah semuanya mengikuti, melaksanakan dan menjalankannya, insya Allah nilai kalian akan terpenuhi dan cukup dan tentunya memuaskan. Seperti itu ya. Sekian, dan saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini ya dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.